Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menjadi pembacaan serta perenungan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, di bawah perikop Pentakosta. Namun sebelum kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merendahkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkat-Mu, anugerah-Mu, pencurahan-Mu selalu boleh nyata dan hadir dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam segenap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami juga boleh merasakan napas kehidupan ini dengan penuh sukacita. Semuanya berkat dari anugerah daripada-Mu saja. Pada saat ini juga ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh nyata dan hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya kasih setia-Mu juga boleh mengitari hidup dan kehidupan kami, sehingga kami diberikan roh hikmat kebijaksanaan di dalam memahami dan mengerti dari kebenaran firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, berfirmanlah dalam hidup dan kehidupan kami, agar kami boleh bersama-sama mempelajari dari kebenaran firman-Mu ini dan menerapkannya di dalam hidup dan kehidupan kami, hari lepas harinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berserah. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di sini saya akan membacakan pada ayat yang kedua hingga pada ayat yang keempat, di bawah perikop Pentakosta, yang berbunyi demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman kebenaran kita ini yang boleh diperhadapkan kepada kita yang berisi tentang Pentakosta. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk lihat dan telusuri apa itu hari Pentakosta. Dalam perjanjian lama, Pentakosta artinya hari ke-50 yang dirayakan 7 minggu setelah panen gandum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hari ke-50 itu dihitung mulai dari tanggal 14 Nisan, yaitu hari Paskah Yahudi. Pada hari ke-50 ini juga kemudian memperingati hari turunnya Taurat Musa. Nah, di kalangan umat Kristen, pengikut Kristus, hari ke-50 itu dirayakan 7 minggu setelah kebangkitan Yesus untuk memperingati Roh Kudus yang tercurah kepada para murid. Jadi, perayaan 7 minggu setelah panen dari dunia perjanjian lama kemudian diterapkan ke dalam perjanjian baru sebagai pencurahan Roh Kudus yang baru dan yang melimpah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih serta yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini menceritakan pada saat itu di mana terdengar suara dari langit yang menderu seperti taupan yang datang menghampiri ketika para murid sedang berkumpul. Dan pada saat itu juga muncullah lidah-lidah api yang menghinggapi mereka dan mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa. Hal ini disaksikan juga oleh orang-orang banyak yang dimana kala itu juga ada di sekitar para murid ini. Kekuatan dari Roh Kudus itu mempersaksikan dan membuat para murid mengerti apa saja dan
siapa saja, baik itu dari latar belakangnya, budayanya, agamanya, dan lainnya. Yang dimana para murid juga boleh menggerakkan setiap hati orang-orang yang mendengar pada saat itu. Orang yang mendengar akan mendapatkan sesuatu, yang dimana dalam artian ketika mereka mendengar para murid menyampaikan dalam berbagai banyak bahasa, para murid menyampaikan tentu kebenaran daripada Allah itu sendiri. Yang dimana orang-orang yang mendengar pada saat itu tergerak hatinya, sehingga mereka memiliki hati yang berkobar-kobar di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih serta yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah daya yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya dan taat kepada kebenaran, bahwa setiap daripada mereka yang mampu memberitakan sabda kebenaran dan shalom kepada siapa saja dan di mana saja, hal ini juga boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang dimana seperti halnya yang diberitakan oleh kepada murid, kepada siapa saja pada saat itu, kemudian tercurahlah Roh Kudus di dalam mereka, sehingga mereka boleh memahami apapun yang boleh tidak dimengerti oleh pribadi mereka. Namun kekuatan dari pencurahan Roh Kudus itu boleh hadir dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka boleh mengerti dan menyampaikan kebenaran itu dengan kehendak daripada Roh Kudus itu sendiri. Hal ini juga sama halnya seperti tugas dan misi gereja itu sendiri, yang mana gereja juga boleh melakukan misinya, misi ke dalam dan misi keluar. Itu juga yang boleh diterapkan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita juga boleh melakukan misi ke dalam dan keluar untuk menyampaikan dari kebenaran firman daripada Allah itu sendiri. Menjadi pertanyaan, apa itu misi ke dalam? Yang dimana misi yang ke dalam artinya boleh kita artikan kita bisa meraih apa yang menjadi pengikut Kristus yang telah bangkit dan mulia itu. Kemudian apa itu misi keluar? Misi keluar itu kita bisa merasakan dan mempersaksikan cara hidup yang baru dalam Kristus Yesus, yang dimana hidup kita dipenuhi curahan Roh Kudus bagi banyak orang. Nah, dalam arti ini juga dari hal ini, ketika kita mau hidup di dalam taat, mau setia di dalam kebenaran, dan Roh Kudus itu akan menghampiri kita, dan kita akan memperlihatkan dan mempersaksikan hidup yang benar di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Sehingga siapa saja yang boleh melihat kita, melihat di dalam hari lepas hari kita, boleh melihat di dalam setiap tingkah laku kita, mereka boleh tergerak hatinya, dan mereka boleh merasakan hati yang berkobar-kobar, hati yang menggebu-gebu di dalam kebenaran, sehingga mereka boleh tergerak hatinya mau hidup di dalam kebenaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman kebenaran ini boleh menjadi kekuatan yang baru untuk tetap setia dan taat di dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari kita. Dan kita juga boleh berani hidup di dalam kebenaran, serta juga kita mau berani hidup di dalam memberitakan kebenaran itu sendiri. Saya teringat salah satu perkataan yang sampai saat ini menguatkan pribadi lepas pribadi saya dalam menjalani kehidupan di dalam pelayanan saya, yang dimana pada saat saya melakukan pelayanan, sama halnya seperti saya berangkat ke ladang, atau sama halnya ketika saya mau berangkat menuju ke kebun. Ketika saya berangkat ke ladang atau ke kebun itu, yang pertama-tama saya akan menebas rumput sehingga tempat itu boleh bersih. Kemudian saya akan mencangkul tanahnya. Saya akan telaten mencangkul tanah itu
kemudian setelah tanahnya dicangkul, saya akan menanam bibit di atas tanah itu. Kemudian saya akan menyirami satu persatu atau perlahan daripada tanah itu. Apakah bibit itu boleh tumbuh? Apakah bibit itu boleh hidup dan tumbuh menjadi tanaman yang berbuah, atau menjadi tanaman yang sesuai dan kehendak daripada saya? Tentu jawabannya bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Ya, jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun yang jadi penguatan ialah biarkan kita boleh tetap taat, setia, dan telaten untuk mencangkul, untuk membersihkan ladang itu, menanam bibitnya dan menyiramnya. Biarkan Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi tanaman yang kita tanam itu sendiri. Kiranya firman kebenaran ini boleh menguatkan hari lepas hari kita di dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita, terlebih di dalam pelayanan kita, untuk menyampaikan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan pemurah, terima kasih Bapa, firman kebenaran-Mu yang boleh Kau perhadapkan bagi kami. Kiranya firman kebenaran ini juga boleh bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami memiliki iman yang kokoh dan berpengharapan yang kokoh di dalam Engkau saja. Kiranya dalam firman kebenaran ini juga boleh mengingatkan dan menguatkan kami di dalam setiap hari lepas hari kami, agar kami mampu selalu bergerak di dalam kebenaran, agar kami mampu selalu setia di dalam kehendak daripada Tuhan saja, sehingga Roh Kudus-Mu boleh nyata dan hadir dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga siapa saja yang berada di sekitar kami, siapa saja yang boleh melihat dari hidup dan kehidupan kami, merasakan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga siapa saja yang berada di sekitar kami boleh tergerak hatinya dan menggebu-gebu dan memiliki hati yang berkobar-kobar untuk selalu mau menerima kebenaran yang hanya datang daripada Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai anugerah yang terindah dan yang terluar biasa bagi kami. Ajar kami senantiasa selalu bersyukur kepadamu dan senantiasa juga selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya di dalam hari lepas hari kami berserah. Biarlah kehendak-Mu boleh nyata dan jadi dalam kehidupan kami. Bukanlah daripada kehendak kami sendiri yang mengandalkan setiap akal budi dan keinginan kami sendiri sebagai manusia yang panah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini juga kami ingin berdoa terkhususnya kepada jemaat-Mu, yaitu GKE Tahujan Untu. Kiranya Engkau memberkati jemaat GKE Tahujan Untu di dalam setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab mereka, di dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya kasih setia-Mu boleh hadir dan wujud nyatakan di dalam mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita pengharapan yang hanya datang daripada Tuhan. Dan di dalam hari lepas hari mereka, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan dijunjung tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Begitu banyak harapan kami, pengharapan yang ingin kami ucapkan satu demi persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sudah tahu dan mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadinya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan mempertaruhkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu saja. Amin.